Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama diawali dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa tadi dapat membawa kelancaran hingga akhir pembelajaran nanti, dan apa yang kita pelajari kali ini dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya anak-anak silahkan absen terlebih dahulu di grup WhatsApp. Bapak beri waktu 10 menit untuk absen. Jika sudah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jika kita berbicara tentang perkembangan peradaban, tentunya terdapat faktor-faktor yang mendorong untuk berkembang. Nah, apa saja faktor yang mendorong kemajuan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah? Yang pertama adalah faktor politik, yaitu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Jadi, pegawai pemerintahan di dalam istana diisi oleh kaum-kaum intelektual muslim, sehingga hal ini dapat mendorong kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad. Pemindahan ibu kota ini dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Faktor yang kedua yaitu faktor sosiografi. Yang pertama, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani. Gerakan penerjemahan buku ini dilakukan dalam Bait Al-Hikmah, sehingga kegiatan ini menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Yang kedua, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa lain ini telah terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi, hal ini membawa dampak positif pada bangsa-bangsa Arab. Yang ketiga adalah luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi seorang muslim yang taat. Nah, dari kedua faktor ini menyebabkan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa ini dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Karena kaum muslim sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan keuangan. Lebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, kemudian yang kedua adalah indikator kemajuan peradaban pada masa Abbasiyah. Apa saja indikatornya? Indikator pertama dilihat dari perkembangan ilmu keagamaan. Jika dilihat dari ilmu keagamaan, itu terdapat beberapa ilmu ya anak-anak. Yang pertama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir di sini adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turun atau asbabun nuzul, dan hukum-hukum. Adapun ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. Yang kedua adalah Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfahani, yaitu seorang yang beraliran Mu'tazilah. Ilmu yang kedua yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis mulai dari sanad, perawi, dan matan. Pada masa ini bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya. Antara lain ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi.
Ilmu yang terakhir adalah ilmu fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Dari ilmu fikih ini terdapat beberapa tokoh fikih yang termasyhur. Anak-anak ada yang tahu mungkin? Ya, benar sekali. Tokoh-tokoh fikih yang termasyhur kita kenal dengan 4 imam madhab, yaitu ada Imam Abu Hanifah dengan madhabnya madhab Hanafi, yang kedua ada Imam Malik dengan madhab Maliki, yang ketiga adalah Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'i, di mana madhab Syafi'i ini adalah madhab yang paling banyak dipakai di Indonesia, dan yang keempat adalah Imam Hambali dengan madhabnya Hambali. Kemudian indikator kedua adalah dilihat dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Pada indikator ini dapat dilihat dari berbagai bidang ya anak-anak. Bidang pertama adalah bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrul Zahabi dan Khosrul Khuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan yang terkenal. Seperti yang pertama ada Abu Nawas, yang kedua ada Abu At-Tahyah, yang ketiga Al-Mutanabbi, dan yang keempat ada Ibnu Muqaffa. Bidang yang kedua adalah bidang politik dan militer. Jadi pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan dan keamanan di Daulah Abbasiyah. Selanjutnya bidang yang ketiga adalah bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini sangat berkembang pesat dalam Daulah Abbasiyah. Selain dalam ilmu keagamaan, yaitu ada filsafat Islam, ada kedokteran, ada astronomi, matematika, sejarah, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah filsafat Islam. Filsafat Islam ini tokoh-tokoh yang terkenal ada, yang pertama ada Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi, yang kedua ada Abu Nasir Al-Farabi, yang ketiga ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau yang kita kenal atau yang lebih kita kenal dengan Ibnu Sina, yang keempat ada Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi bin Bajjah. Masih banyak lagi. Terus kemudian yang kedua adalah ilmu kedokteran. Anak-anak ada yang tahu tokoh kedokteran yang sangat terkenal? Ya, benar sekali, yaitu adalah Ibnu Sina, yaitu dengan karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun, di mana buku ini dijadikan sebagai pedoman kedokteran di universitas Eropa maupun negara-negara Islam, yaitu sampai saat ini masih digunakan. Yang ketiga adalah ilmu astronomi. Ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang dan planet yang lainnya. Tokohnya antara lain ada Abu Mansur Al-Falaki, ada Jabir Al-Batani, yaitu seorang pencipta alat teropong bintang yang pertama. Subhanallah, hebat sekali ya, tokoh-tokoh muslim ini adalah pencipta-pencipta yang sangat hebat. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah ilmu matematika. Dalam ilmu matematika kita kenal adanya Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang tokoh yang menyusun buku aljabar dan seorang yang menemukan angka 0. Yang kedua adalah Umar Khayyam. Bukunya, karyanya adalah yang terkenal adalah Treatise on Algebra, dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Ilmu selanjutnya adalah ilmu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat terjadinya peristiwa itu. Pelaku peristiwanya disusun secara sistematis. Dengan mempelajari sejarah, seorang dapat mengambil pelajaran dan manfaat atau hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Tokoh dalam ilmu sejarah antara lain Ibnu Qutaibah dengan hasil karyanya Uyun Al-Akhbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. Yang kedua At-Tabari yang menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. Kemudian ada Ibnu Khaldun, yaitu hasil karyanya adalah Al-Ikhbar, banyak yang terdiri dari 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman. Wow, banyak sekali ya.
Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah, yang pertama adalah madrasah. Madrasah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk, yaitu seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Madrasah banyak terdapat di kota-kota besar, antara lain ada di kota Baghdad, kota Isfahan, kota Nisabur, dan kota Basra. Tempat yang kedua adalah Kutab. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Yang selanjutnya adalah masjid. Jadi pada zaman dahulu itu masjid selain digunakan sebagai tempat peribadahan juga digunakan sebagai tempat pendidikan. Yaitu masjid pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar untuk tingkat tinggi dan takhusus. Selanjutnya ada majelis munadharah, merupakan tempat pertemuan para bujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya seperti Baghdad dan Isfahan, Nisabur, Basra, dan lain-lain. Tempat yang terakhir adalah Baitul Hikmah. Tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di tempat inilah pusat pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah dilaksanakan. Nah, anak-anak semua, dalam perkembangan pendidikan modern di Indonesia, madrasah sudah diadopsi dan diintegrasikan dalam pendidikan formal. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Madrasah seperti halnya madrasah diniyah dikembangkan di pondok pesantren dari mulai ula atau awaliyah, wusta, dan ulia. Selain itu, yang kita kenal adalah adanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Penyetaraan pendidikan formal madrasah melalui proses yang panjang, sehingga madrasah mendapatkan status yang sejajar dengan sekolah di Kementerian Pendidikan. Anak-anak semua sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, jadi semua paham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan tugas, yaitu silahkan kalian semua membentuk kelompok dan silahkan berdiskusi, yaitu yang pertama mengenai hikmah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita meneladani ketekunan dan kegigihan para tokoh ilmuwan dalam masa Daulah Abbasiyah. Silahkan didiskusikan. Nanti kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group. Bapak akan menunjuk beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya melalui voice note. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran kali ini, Bapak akan menyimpulkan materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah Islam mencapai kejayaan, di mana hal ini dapat dicapai karena beberapa faktor, yaitu faktor pertama dari faktor politik dan yang kedua adalah faktor sosiografi. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini muncul ilmuwan-ilmuwan atau cendekiawan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Bapak harapkan setelah anak-anak mempelajari materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, nantinya anak-anak menjadi termotivasi atau lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian untuk tugas di rumah silahkan dikerjakan buku paket halaman 86 sampai 89. Dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti difoto dan dikirimkan japri ke Bapak ya. Paling lambat nanti malam pukul 12 atau pukul 00. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Akhirul kalam, Bapak mohon maaf apabila terdapat penjelasan materi yang kurang jelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.